ini adalah cerita original dari saya yang diteruskan oleh Mbak Kelly, dan ini sebetulnya adalah keidean saya aja. Iseng-iseng gila-gila ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kepikiran, wah ini kayaknya ada cerita seru nih kalau begini. Karena kebetulan saya terinspirasi dari kehidupan lama juga. Kebetulan kalau teman-teman Red Dragon di sini pakai bajunya merah karena mereka kayak Cindo, saya pakai hitam. Saya sebenarnya Cindo juga tapi ditagi saya pakai hitam. Coba siapa di sini yang tahu Itachi tuh? Ada yang tahu nggak nama dia sih ada Itachi? Hitam tapi Cina. Iya itu ya. Sebenarnya di film ini ya kita mau ya bukan rasis ya, sorry, kita mau ngaji di film-film sebelumnya kan nggak pernah ada tuh kayak dua ras berbeda bertarung. Kalau di sini udah pasti nih antara yang geng utara dan geng selatan. Kalau mereka ketemu ya pasti mereka lah ada di sini. Jadi kalau judulnya Jangan Seperti Bapak, karena ini sebetulnya adalah film drama yang ada sedikit aja. Sebenarnya sedikit ini ada action ya. Tapi karena di sini para jagoan semua, jadinya actionnya mau lebih semua gitu lah. Akhirnya udah terserah deh pada main semua. Iya, saya juga lihat list saya buat teman-teman di sini semua mungkin pada pasti lihat ya 50% tuh pasti di sini ada petarung semua gitu. Jadi kalau misalnya nanti pada saat koreografi itu udah pasti dijamin, actionnya pasti gila-gilaan gitu ya. Saya tambahin itu Devi itu salah satu juara tinju Indonesia dari Asia 2 kali satu. Luar biasa. Itu ya guys, prestasi yang tidak dapat dipungkiri, udah pasti teman-teman pada kenal dari Bang Devri di situ ya. Dan Bang Marcel ini juga salah satu tinggi dari Merpati Putih. Luar biasa. Hati-hati ya, di belakang ada beberapa atlet ya, ada serem saya ya, nanti di robek-robek belakangnya. Oke, nah thank you Pak Ciko untuk jawabannya. Tapi buat rekan-rekan media kita pengen tahu dong Pak, sinopsisnya ini kira-kira boleh spill dikit nggak mengenai apa saja? Oke, kalau inti dari premis ceritanya ini adalah Angel ini ceritanya dia baru mau berulang tahun, tapi dia akhirnya malah menemukan bapaknya meninggal dibunuh pada saat dia berulang tahun. Nah, dendamnya dia pengen berusaha mencari siapa pembunuh bapaknya, dan kebetulan bapaknya ini karena dari geng utara, dari Red Dragon, ada paman-pamannya juga yang kelompok geng lain. Itu mereka bersaing dengan geng selatan, jadi mereka menyangka kalau pembunuh bapaknya ini adalah geng selatan. Jadi kemudian dia intinya mencoba mencari siapa yang bertanggung jawab pada pembunuh bapaknya, dan nantinya nanti saksikan lah. Karena di cerita itu ketahuan ada twistnya. Pokoknya kurang lebih ini tentang bagaimana seorang Angel, cewek rebel yang pengen mencari, pengen balas dendam karena bapaknya dibunuh sama Seseorang itu katanya itu. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Daniel Tito. Berikan tepuk tangan dulu. Selamat malam. Thank you buat teman-teman wartawan yang sudah hadir. Nama saya Ferdi Sulaiman. Dan di film Jangan Seperti Bapak ini saya berperan sebagai Pablo, salah satu tokoh atau figur bapak dalam film ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Ferdi. Selamat malam semuanya, aku Zia Sadel. Di film ini aku berperan sebagai Angel, yaitu anaknya dari apa? Dan papa. Pokoknya anak papa dan mama. Halo, selamat malam semuanya teman-teman media. Terima kasih sudah hadir. Aku Aulia Sarah, di sini aku berperan sebagai Hana. Hana itu satu-satunya perempuan di anggota Red Dragon. Gitu. Terima kasih. Thank you. Halo semua teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis, terima kasih atas kedatangannya. Saya Budi Darmana, berperan juga sebagai bapak. Saya kalau tadi Maulia, Ferdi dan teman-teman di belakang di Red Dragon, saya dari selatan, Pak. Makasih semua. Thank you. Halo semua, nama saya Pavel Gunawan. Saya selaku anggota geng Red Dragon. Wah, sama-sama. Oke, selamat malam semuanya. Thank you udah datang.
Sebastian. Saya berperan sebagai Robi Botuna. Saya dari geng Southlight di Skydance. Saya sebagai tamu utama dari klub itu. Berikutnya, nah ini anggota berjinnya merah ini berkalian ya. Siapa ini? Boleh, silakan dong. Di film ini gua berperan sebagai Hans, adik dari Pablo. Oh iya, sebagai informasi karena bisa diganti di sini juga selaku sebagai eksekutif produser ya Pak. Dan di film ini gua akan dibakar ibu. Dari spoiler. Oh itu nggak apa-apa ya. Menurut. Nah, baru selanjutnya. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang. Perkenalkan, saya Becky Angelika Sandia. Saya berperan sebagai Arum. Arum itu ibunya Angel, istrinya Pablo, dan pacarnya. Ribet ya semuanya. Thank you Mbak Teti. Halo, selamat malam semuanya. Saya Brian Syawata dan di film ini saya berperan sebagai Tommy, salah satu anggota dari Red Dragon yang juga seorang investigator. Terima kasih. Thank you Brian. Halo, selamat malam semua teman-teman wartawan. Saya Iwan Chandra, berperan sebagai Chandra. Saya masuk dalam jajaran leadernya Red Dragon. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat malam. Saya Mesnya Dino. Di sini saya sebagai Mike. Mike itu adalah salah satu anggota dari Red Dragon yang juga adik dari salah satu pimpinan Red Dragon. Terima kasih. Thank you Bang. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Saya Marcel Dunyana. Saya berperan sebagai Martin. Paling peran North, Om Mike. Saya paling berperan Selatan. Ya, sebagai pemeran atau tarung silat di film ini. Suaranya udah sangat kokoh ya, salam itu. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nima Rafins. Di sini saya berperan sebagai Boy. Boy itu adalah anak satu juga dan keponakannya dari Om Marcel. Terima kasih. Siap Boy. Halo semuanya, salam kenal. Saya Dalunia Rani di sini sebagai penulis skenario. Kita lupa berkomentar semuanya. Luar biasa. Tentunya setiap ayah dimanapun juga punya preferensi macam-macam dan itu subjektif. Untuk saya, Bara, ayahnya Angel, nggak muluk-muluk kok. Untuk jadi bapak yang baik, gampang banget. As easy as you snap your finger. Tapi saya bisa jadi bapak yang asik, itu lebih susah. Nah itu aja sih. Bapak yang baik sama bapak yang asik itu susah untuk seorang. Makasih Mas. Kita berantem. Oke, bapak seperti apa yang saya inginkan? Oke, sebenarnya ketakutan semua orang tua itu adalah pada saat anak yang dididiknya itu pada saat dewasa itu tidak membanggakan atau mempermalukan atau bahkan mengecewakan buat ayahnya, dalam arti bukan secara egois tapi juga bisa jadi refleksi diri bahwa dia tidak menjadi bapak yang baik. Jadi
semua tanggung jawab seorang bapak itu adalah menjadi bapak yang bertanggung jawab sama kehidupan anaknya setelah dia tiada. Itu sebenarnya tujuan seorang bapak.